Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kill It. Film ini berkisah tentang seorang pembunuh bayaran yang berkedok sebagai dokter hewan. Dia sering disewa oleh individu atau organisasi yang memberinya uang dalam jumlah besar. Tidak ada seorang pun yang mengetahui identitasnya sebagai pembunuh profesional. Seperti apakah aksinya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan seorang bocah bernama So-hyun sedang dilatih menjadi seorang pembunuh bayaran profesional. Aturan pertama yang harus dia ingat adalah jangan pernah membocorkan identitas klien. Aturan kedua, jangan pernah biarkan saksi mata hidup. Dan terakhir, tetaplah hidup. Dan inilah sosok pelatih So-hyun yang bernama Pavel. Singkat cerita, 16 tahun kemudian, So-hyun sudah menjadi seorang pembunuh bayaran profesional. Di sebuah markas Red Mafia, So-hyun menyamar menjadi seorang teknisi AC sambil meletakkan sesuatu di dekat lubang ventilasi. Pavel yang sudah tua dan pikun merasa rumahnya diawasi orang yang mencurigakan. Setelah itu, dia ambil pistolnya hingga terlibat pertarungan dengan So-hyun yang tidak dikenalnya. Dengan terpaksa, So-hyun melumpuhkannya. Setelah Pavel siuman, dia mengambil sebuah foto yang berhubungan dengan masa lalu So-hyun. Sementara itu, So-hyun sendiri sedang mengobati luka di dadanya akibat pisau yang ditusukkan oleh Pavel. Pria yang menghubungi So-hyun ini adalah Philip, seorang calo atau marketing yang memberikan pekerjaan tentang target yang harus dibunuhnya. Target Pavel dan So-hyun selanjutnya adalah bos besar dari Red Mafia yang bernama Karimov yang dikenal sebagai ahli dalam perdagangan manusia dan narkoboy. Pavel lalu memberikan foto masa kecil So-hyun yang selama ini dia simpan. Karena selama ini So-hyun dibesarkan dan dididik oleh Pavel, dia merasa tidak punya keluarga lagi selain Pavel. Meski faktanya, Pavel lah yang telah membunuh ayah So-hyun. Pavel tidak mengerti kenapa dia tidak membunuh So-hyun dan justru melanggar aturan dari seorang pembunuh bayaran. Tiba-tiba, Pavel berangkat seorang diri untuk membunuh bos mafia itu. Dengan menggunakan snipernya, Pavel bersiap untuk membunuh Karimov. Namun, dia merasa kemampuannya sudah menurun jauh, ditambah lagi tangannya mengalami tremor. Alhasil, Pavel nekat masuk ke sarang singa. Di waktu yang sama, So-hyun datang untuk membantunya. Ketika masuk ke dalam, Karimov Junior berpapasan dengan Pavel hingga keduanya terlibat pertarungan. Pavel yang sudah lemah tidak mampu menandingi komplotan mafia ini hingga So-hyun pun muncul. Pavel lalu diseret ke sebuah ruangan disiksa habis-habisan oleh si Karimov Junior agar menyebutkan orang yang telah mengutusnya, namun Pavel menutup rapat mulutnya. Di satu sisi, So-hyun memasang peledak di lorong ventilasi, lalu turun untuk memaksa si Karimov mengumpulkan anak buahnya. Setelah itu, So-hyun menyelamatkan ayahnya dari lokasi ini. Karimov Junior terkejut saat melihat ayahnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan tiba-tiba, ledakan besar pun terjadi. Ternyata, si Junior berhasil selamat dari ledakan besar itu. Sedangkan Pavel terlihat sekarat setelah mengalami luka yang sangat parah. Menjelang akhir hayatnya, Pavel minta maaf kepada So-hyun karena mendidiknya menjadi seorang pembunuh bayaran. Pavel. Philip terkejut saat wanita misterius yang sering memberinya job datang ke rumahnya. Saat itu juga, dia disuruh menghubungi So-hyun untuk sebuah tugas, tapi So-hyun yang sedang berkabung tidak mau mengangkatnya. Sebelum pergi, wanita ini mengirim foto yang sama yang diberikan oleh Pavel kepada So-hyun. So-hyun mengingat kenangan dengan Pavel yang sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Tiba-tiba, dia mendapat kiriman foto dari Philip yang sama persis dengan foto yang diberikan oleh Pavel. Namun bahaya mengintai setelah Philip memberitahu So-hyun bahwa Karimov dan anak buahnya datang untuk memburunya.
Setelah aman, Philip memberitahu Sohyun bahwa klien mereka menugaskan Sohyun menghabisi 6 target. Dari setiap target yang sudah dihabisinya, wanita itu akan memberikan foto lainnya yang akan menguak masa lalu Sohyun. 2 tahun kemudian, Sohyun menghabisi targetnya yang sedang berburu binatang. Setelah membuatnya terluka parah, Sohyun kemudian menyuntikkan zat tertentu ke telinganya hingga dia pun tewas. Ternyata target Sohyun itu terlibat dalam perdagangan narkoboy. Wanita cantik ini bernama Hyun Jin, detektif polisi yang sedang menangani kasus tewasnya pria itu yang diduga mengalami kecelakaan atau bunuh diri. Tapi Hyun Jin membuat kesimpulan berbeda. Korban seperti dikhianati lalu dibunuh hanya melihat dari raut mukanya saja. Setelah pergi dari TKP, Hyun Jin melihat seorang pria yang hendak mengobati rusa yang terluka. Ternyata pria ini adalah Sohyun yang menyamar menjadi pecinta binatang. Dengan keahliannya sebagai penembak busur, Hyun Jin melemparkan jarum suntiknya untuk membius rusa tersebut. Lalu dia menggunakan salnya untuk membersihkan lukanya si rusa. Bukannya berterima kasih, Sohyun justru bersikap dingin. Karena melihat darah di salnya, Sohyun mengambilnya dari tangan Hyun Jin lalu memberikan kartu namanya. 필요하면 나중에 연락하죠. Di markas kepolisian, Hyun Jin memaparkan hasil penyelidikannya tentang kasus tewasnya pria itu yang menurutnya jadi korban pembunuhan. Setelah dia melihat bekas seretan di lokasi TKP, Hyun Jin kemudian menunjukkan foto dari sebuah buku catatan milik seorang reporter bernama Min Hyuk yang tewas 9 tahun lalu. Semua orang yang tertulis dalam catatan tersebut faktanya telah tewas. Salah satunya kepala damkar yang bernama Lee Sang-pil 16 bulan lalu. Kemudian ada Jongku 13 bulan lalu. Semua tersangka dibebaskan karena kurangnya bukti. Tapi pemaparan Hyun Jin ini malah ditertawakan oleh seorang polisi kampret bernama Sung Ho. Saat menuju kedai makanan langganannya, Sohyun melihat si ibu pemilik kedai menangis karena suaminya yang bernama Jong Sik mengamuk. Pecandu ini hampir saja memukul si ibu dengan kursi, tapi untungnya Sohyun langsung mencegahnya. Sohyun menyewa sebuah toko untuk klinik pengobatan hewan kepada seorang gadis yatim piatu bernama Seulgi yang mewarisi harta kekayaan dari mendiang kakeknya. Dokter forensik menemukan sel DNA milik Jong Sik di dalam jarum suntik yang digunakan untuk membunuh targetnya Sohyun. Dengan bukti ini, polisi bertindak cepat untuk menangkapnya. Tapi Hyun Jin sendiri merasa janggal, seorang pecandu seperti Jong Sik masa ia bisa membunuh mafia itu. Setelah menyelesaikan pembunuhan ini, Sohyun dijanjikan akan mendapat foto selanjutnya di sebuah rumah. Sampai di sana, dia melihat sebuah ponsel yang berisi rekaman yang berhubungan dengan foto masa lalunya. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi dari pengatur waktu sebuah peledak yang telah dipasang di dekatnya. Kliennya mengancam akan membunuhnya termasuk wanita dan anak perempuan dalam foto tersebut jika Sohyun mencarinya. Sohyun awalnya akan masuk ke dalam kedai si ibu, tapi niatnya dia batalkan setelah melihat Hyun Jin sedang minta keterangan setelah suaminya ditangkap karena dituduh membunuh. Hyun Jin mengingat kembali kasus kematian reporter itu 9 tahun lalu dan melihat anak perempuan yang masih kecil yang jadi saksi tunggal dengan luka di dahinya. Hyun Jin sempat kehilangan jejak anak tersebut. Padahal anak itu adalah Seulgi, pemilik dari ruko tempat Sohyun membuka klinik hewannya. Hyun Jin terkejut saat dalam perjalanan dia menabrak seekor kucing. Di waktu yang sama, Sohyun juga terkejut saat melihat target dia selanjutnya adalah Hyun Jin. Merasa sebagai pembunuh bayaran profesional yang harus menyelesaikan pekerjaannya, Sohyun langsung menyiapkan jarum suntiknya. Tiba-tiba, Hyun Jin datang ke kliniknya membawa kucing yang tertabrak. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Sohyun langsung membawa kucing itu ke ruang medis. Hyun Jin sempat menangis dan ketakutan jika kucing itu akan tewas. Untungnya, dengan kerjasama yang baik, kucing tersebut akhirnya selamat. Karena Hyun Jin ini pecinta binatang juga, Sohyun mulai meragukan tugasnya. Sohyun sempat terkejut saat Hyun Jin menanyakan kado Colin itu obat apa. Padahal, obat itu yang digunakan Sohyun untuk membunuh targetnya. 모든 근육이 마비되면서 숨조차 쉴 수 없는. Tak lama kemudian, Seulgi datang dan mulai cemburu saat melihat Sohyun dengan wanita ini. Di keesokan harinya, Hyun Jin mendekati bukit tersebut untuk menyelidiki kembali cara pelaku membunuh korbannya.
Sohyun sudah mengumpulkan beberapa foto dari kliennya. Lantas, apakah dia akan membunuh Hyunjin demi menguak masa lalunya? Sohyun menyewa salah satu apartemen milik Seulgi untuk tempat tinggalnya sementara, sambil dia menyelidiki kasus pembunuhan berantai ini. Secara otomatis, dia pun tinggal dekat dengan kliniknya Sohyun yang sebenarnya sedang menargetkan dirinya. Ketika Seulgi sedang berjalan menuju sekolahnya, paman dan dua anak buahnya mencegat untuk membawanya pergi. Rupanya, pamannya ini tidak terima karena seluruh harta kekayaan kakek Seulgi jatuh ke tangannya, padahal Seulgi bukan keturunannya. Sohyun yang kebetulan melihat hendak menolongnya, tapi tiba-tiba Hyunjin datang menyuruhnya diam karena dia sendiri yang akan menangani mereka. Dia melemparkan kaleng minuman untuk memberi pelajaran kepada mereka. Saat perkelahian terjadi, diam-diam Sohyun membantunya. Pria kaya ini adalah Jaehwan, seorang pengusaha sekaligus ayah angkat dari Hyunjin. Istrinya sedang mengamuk karena dia kecewa Hyunjin yang dibesarkannya itu menolak menjadi penari balet kelas dunia dan justru memilih untuk menjadi seorang polisi. Asistennya ini bernama Ji-hye, mirip dengan wanita yang datang ke rumahnya si Philip. Dia juga ternyata terlibat perselingkuhan dengan bosnya ini. Saat anak buahnya datang melapor, dia tampak marah dengan seseorang yang bernama Hyunwoo yang mati 19 tahun lalu. Apakah Jaehwan berhubungan dengan semua kasus pembunuhan berantai ini? Ketika Sohyun pulang, Hyunjin mengikutinya karena mereka berada di apartemen yang sama. Meskipun wajahnya selalu jutek, tapi Hyunjin tidak pernah menyerah untuk mendekatinya. Setelah melihat kucingnya, mereka berdua membicarakan tentang Seulgi yang dikejar kerabatnya karena mewarisi harta kekayaan kakeknya. Ternyata Seulgi mendengar pembicaraan mereka dan langsung marah kepada Hyunjin. Seulgi merasa menyesal setelah tahu niat Hyunjin hanya ingin membantunya. Philip terkejut saat menyadari rumahnya telah diacak-acak oleh kelompok mafia Karimov. Polisi berhasil mengidentifikasi ketua gangster Tanner yang bernama Lee Chong yang melakukan bisnis dengan mafia Rusia. Sohyun mengajak Hyunjin ke tempat latihan menembak untuk beradu kemampuan. Di sini, Sohyun berpura-pura tidak bisa menembak dengan baik, padahal bidikannya sengaja diarahkan ke kaleng minuman. Keesokan harinya, Sohyun mendapat pesan dari akunnya Philip tentang kejadian 19 tahun lalu saat seseorang ingin membunuhnya. Philip menduga Karimov yang telah meretasnya. Saat Karimov masuk ke sebuah gedung yang terbengkalai, ternyata Hyunjin dan timnya sedang mengawasi lokasi tersebut. Karena itu, Hyunjin akan masuk dan menyamar menjadi teknisi telepon. Ternyata di ruangan lain, mafia ini sedang menyekap beberapa wanita yang akan diperjualbelikan. Hyunjin terkejut saat melihat salah satu wanita terjatuh tepat di depannya dan minta pertolongan. Ternyata Sohyun datang juga ke lokasi ini dan melumpuhkan salah satu komplotan mereka. Sial bagi Hyunjin karena identitasnya sebagai polisi terbongkar. Saat itulah Sohyun muncul untuk membantunya. Dia melumpuhkan 4 komplotan mafia itu sekaligus. Tim kepolisian pun berdatangan. Di saat Hyunjin sedang mencegat Karimov yang akan kabur, ternyata Karimov melepaskan tembakan lebih cepat dari Hyunjin. Beruntung, Sohyun kembali datang menyelamatkannya hingga bahunya yang harus terkena tembakan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Sohyun kemudian mengejar Karimov yang melarikan diri. Setelah berhasil masuk ke dalam mobil, keduanya terlibat perkelahian hingga si Karimov melompat dan kembali kabur. Hyunjin penasaran dengan sosok orang yang menyelamatkannya ini, bahkan mengejar Karimov lalu membantingkan setirnya sebelum menabrak anak-anak. Philip kembali diteror oleh anak buah Karimov yang ingin balas dendam kepada Sohyun. Jaehwan bertemu dengan seorang politikus bernama Seo yang meloloskan RUU tentang bioteknologi yang membuat rencana mereka berhasil dan saham milik perusahaan Jaehwan meroket. Namun raut muka Jaehwan berubah setelah Seo membahas kasus kematian Do-hun yang janggal karena pelakunya seorang pecandu yang tidak mungkin bisa mendaki gunung. Malam itu, Hyunjin dan Sohyun mulai merasakan tumbuhnya benih-benih cinta, apalagi saat Hyunjin mengatakan dia menyukai mainan pesawat kertas.
Saat itu, So-hyun ingat dengan sahabatnya sejak dia masih berada di panti asuhan sebelum diadopsi oleh orang tua angkatnya. Ternyata, wanita yang diselamatkan Hyunjin adalah putrinya si ibu pemilik kedai. So-hyun yang mengantar si ibu makin menyukai Hyunjin, lalu menawarkan dirinya untuk mengobati luka di wajahnya polisi cantik ini akibat keserempet peluru. 아프진 않아도 흉터가 남겠죠. Saat diwawancara televisi, ternyata si Jae-hwan ini pemilik perusahaan farmasi yang mengembangkan teknologi anti mandul. Rumornya saat itu Jae-hwan terlibat masalah karena melanggar bioetika. Dia mengkambing hitamkan kepala laboratoriumnya yang bernama Hyunwoo. Kala itu, Hyunwoo mengundurkan diri dari perusahaan karena riset teknologi yang mereka kembangkan akan membahayakan anak-anak. Karena tidak terima, Jae-hwan merencanakan pembunuhan terhadap Hyunwoo dan keluarganya. Saat pulang, Hyunwoo menemukan anak dan istrinya telah meninggal dunia. Lalu dia pun dipukul hingga tidak sadarkan diri. Ketika siuman, rumahnya sudah terbakar. Dia menelpon Jae-hwan untuk minta pertolongan karena dituduh membakar istri dan anaknya. Setelah 19 tahun berlalu, Hyunwoo tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi. Tapi Jae-hwan yakin dia sudah mempersiapkan pembalasan dendamnya dengan matang. Ternyata, orang-orang yang dihabisi oleh So-hyun selama ini adalah komplotannya Jae-hwan. Ibu angkatnya Hyunjin datang menemui So-hyun dan memberikan sejumlah uang serta kartu namanya karena dia ingin tahu putrinya itu berhubungan dengan siapa saja. So-hyun menolak uang tersebut, tapi dia berjanji akan membantunya. Philip dihajar habis-habisan oleh komplotan Karimov agar menunjukkan lokasi persembunyiannya si So-hyun. Ketika So-hyun sedang mengobati luka di wajahnya Hyunjin, tiba-tiba si Karimov muncul di luar kliniknya. Saat Hyunjin dan Seulgi sedang main game bersama, dia melihat bekas luka di dahinya, mengingatkan dia pada gadis kecil yang jadi saksi tunggal pembunuhan reporter Suk. Diam-diam, So-hyun membuntuti Hyunjin untuk keamanannya, namun ternyata Karimov menargetkan Seulgi. Beruntung, Seulgi baik-baik saja. So-hyun lantas memberinya piriwit untuk Seulgi jika dia membutuhkan bantuannya. Seulgi malah memanfaatkan piriwit itu berkali-kali untuk hal yang tidak penting. Tiba-tiba, si Karimov datang, namun untungnya So-hyun juga datang tepat waktu. Saat perkelahian terjadi, So-hyun menyembunyikan alat pelacak di balik kerah bajunya si Karimov. Hingga akhirnya si Karimov berhasil kabur. Ketika Seulgi dibawa ke rumah sakit, So-hyun tahu keberadaan penjahat itu. Dia pergi untuk melakukan pembalasan. Di saat yang sama, Hyunjin dan timnya bergerak ke sebuah lokasi untuk memburu komplotan mafia yang memperdagangkan manusia. Hyunjin berhasil menemukan satu kontainer yang berisi puluhan wanita. So-hyun sendiri berhasil menemukan Karimov. Tidak ada kata ampun lagi. Saat itu juga Karimov dihabisi. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. Kisah masa lalu Seulgi terungkap saat dia masih bocah. Dia menemukan kakeknya sudah meninggal dunia. Saat itu, reporter Min Hyuk yang melihat kejadian ini menenangkannya. Pavel adalah pembunuh bayaran yang menghabisi kakek Seulgi yang bernama Pilho yang dikenal sebagai rentenir kaya raya. Karena Pavel mengetahui ada saksi mata, saat itu juga reporter Min Hyuk dihabisi dan buku catatannya dimasukkan ke dalam api. Pavel membuat TKP seolah reporter itu bunuh diri. Ternyata Seulgi berada di sana melihatnya. Pavel awalnya ingin membunuh Seulgi, tapi So-hyun mencegahnya. Setelah mendapat informasi penemuan mayat Karimov, Hyunjin langsung pergi ke TKP untuk melihatnya. Ketika Seulgi mengangkat telepon dari Hyunjin, tiba-tiba So-hyun datang. Alhasil, saat Seulgi akan mengatakan ingin melakukan operasi bekas luka di dahinya, Hyunjin mendengar percakapan mereka dan terkejut. Ingat dengan gadis kecil saat itu yang jadi saksi kunci. So-hyun tidak menduga karena Philip tiba-tiba berada di rumahnya. Dia mengaku ketakutan karena Karimov akan membunuhnya.
Tapi si Philip tidak mau mengakui bahwa dialah yang telah membocorkan lokasi klinik hewannya kepada Karimov. Jae-won ditekan oleh politikus Won-suk yang mengetahui tentang insiden di panti asuhan Hansol dan melibatkan banyak aparat dan pejabat daerah yang disuapnya. 한솔 보육원 때부터. Bahkan dia juga membahas tentang nasib anak-anak seperti nomor 88. Politikus ini ingin mendapat bagiannya jika Jae-won ingin rahasia kebusukannya tetap aman. Ternyata So-hyun sendiri mendapatkan salah satu foto dari kliennya yang berhubungan dengan panti asuhan Hansol. Terlihat dua orang anak buah Jae-won sedang mengubur sebuah koper. Koper itu lantas digali lagi, namun isinya hanya boneka. Politikus Seok terkejut saat melihat foto seseorang. Jae-won yang marah menghajar anak buahnya itu karena dianggap membocorkan rahasia. Hyun-jin berkenalan dengan jaksa baru bernama Jung-wo yang akan menangani kasus pembunuhan berantai ini. Selain hobinya main game, jaksa ini mencoba merayu Hyun-jin tapi dia menolaknya. 나랑 같이 저녁 먹을래요? Terlihat Ji-hye dan dua anak buahnya menyandera seseorang karena telah berani melawan Jae-won. Hyun-jin sendiri sampai harus lembur untuk mengungkap sosok yang membantunya sekaligus pembunuh bayaran dalam kasus ini. Ketika Seulgi menginap di rumahnya, Hyun-jin berusaha melihat bekas luka di dahinya, namun dia kesulitan. Malam itu di tempat yang berbeda tapi waktu yang sama, Hyun-jin dan So-hyun memikirkan perasaan mereka yang satu sama lain saling menyukai. Target selanjutnya yang harus dihabisi oleh So-hyun adalah politikus Won-seok. So-hyun mulai beraksi untuk mempelajari dulu targetnya itu. Dia melihat Seok saat bertemu dengan Jae-won. So-hyun yang menyamar menjadi dokter hewan datang ke rumah Seok untuk memeriksa hewan peliharaan anaknya. Saat itulah dia mendapatkan berkas di dalam berangkasnya yang berhubungan dengan panti asuhan Hansol. Di dalam daftar siswanya terdapat anak laki-laki nomor 88. Sementara itu, Hyun-jin datang ke ruang jenazah untuk melihat mayat Karimov sekaligus minta hasil penelitian dari dokter forensik. Pelakunya dipastikan sangat ahli dalam membunuh dan menduga dia adalah pembunuh bayaran profesional. Tak jauh berbeda dengan korban-korban sebelumnya. Hyun-jin terpaksa mengikuti keinginan jaksa baru ini yang mengajaknya makan malam jika dia ingin mendapatkan informasi tentang kasus ini. Tapi jaksa ini malah sibuk merayunya. Ketika mengantarnya pulang, kebetulan So-hyun melihat mereka berdua dan alhasil dia merasakan api cemburu. Keesokan harinya, Hyun-jin terkejut saat mendapat kiriman berkas dari seseorang. Di satu sisi, So-hyun juga terkejut ketika Philip menunjukkan berita penemuan kerangka manusia di sekitar panti asuhan Hansol. So-hyun kemudian pergi ke sana. Dan ternyata Hyun-jin pun sedang berada di sana. Apakah mereka berdua memiliki kisah masa lalu yang sama? Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 5. Ternyata berkas yang diterima Hyun-jin dikirimkan oleh jaksa Yun yang berkaitan dengan panti asuhan Hansol dan seorang spesialis inseminasi buatan hilang yaitu Hyun-woo. So-hyun diberitahu Pavel bahwa orang yang memerintahkan pembunuhan terhadapnya justru ayahnya sendiri. Kisah masa lalu So-hyun saat masih bocah berada di panti asuhan ini bersama dengan seorang anak perempuan seusianya. Anak perempuan itu bernama Lee Young-eun yang sering bermain pesawat kertas dengannya. Faktanya, anak yang disebut nomor 88 itu adalah So-hyun. Hyun-jin sendiri seperti mengenal betul panti asuhan ini. Ketika pulang, Hyun-jin melihat sebuah motor parkir di sana. Dengan helm full face-nya, dia mendekat saat Hyun-jin pergi. Apakah mereka sudah menyadari sama-sama berasal dari panti asuhan yang sama? Jaksa Yu yang cerdas ternyata mengetahui bahwa sebenarnya Hyun-jin berasal dari panti asuhan Hansol meskipun ibu angkatnya sudah merahasiakan hal ini. Saat kembali pulang, Hyun-jin melihat motor yang sama persis dengan yang dia lihat tadi. Keesokan harinya, Hyun-jin mengundang So-hyun makan di rumahnya. Saat masuk, So-hyun justru melihat pesawat kertas yang bertuliskan Selamat Ulang Tahun 88. Philip langsung tersedak saat Hyun-jin menanyakan tentang panti asuhan Hansol. Philip dan So-hyun menduga Hyun-jin adalah Lee Young-eun yang berencana akan menjebak mereka karena saat ini dia seorang detektif yang menangani kasus ini. Tak mau lari, So-hyun justru ingin menyelidiki lebih jauh dalang dari semua ini yang menginginkan dia dibunuh sejak masih bocil.
Jae-hwan menemui pria tua yang bernama Direktur Jung-hon yang akan menjalani operasi. Dia melihat foto salah seorang anak yang terdaftar di panti asuhan Hansol. Politikus Won-suk faktanya menyimpan daftar anak-anak ini. Jae-hwan berencana untuk menyingkirkannya jika berpotensi membahayakan posisinya. Karena sebelumnya So-hyun menyembunyikan penyadap di ruang kerjanya, dia mendengar Won-suk dan anak buahnya Tae-so ketakutan saat melihat brankasnya terbuka. Ternyata berkas yang berisi anak-anak yang hilang dari panti asuhan Hansol itu masih ada. 한솔 보육원 했어. So-hyun langsung menugaskan Philip untuk mencari informasi rumahnya Tae-so. Ternyata Tae-so ditugaskan Jae-hwan untuk memata-matai Won-suk. Jae-hwan kemudian memberinya sejumlah uang dan menugaskan Tae-so untuk menghabisi pengasuh panti asuhan yang saat itu melarikan seorang anak. Hyun-jin akhirnya mengutarakan isi hatinya kepada So-hyun untuk membicarakan tentang sahabatnya dulu yang terampil membuat pesawat kertas. So-hyun langsung mendatangi rumahnya si Tae-so. Eksekutor yang telah menghabisi anak-anak panti asuhan. Keduanya terlibat perkelahian hingga So-hyun kembali pergi karena ada seseorang datang ke sana. Ternyata Ji-hye bekerja sama dengan kepala lab Hyun-woo untuk membongkar kebusukan Jae-hwan dan Direktur Jung-hon. Saat itu, mereka membantai anak-anak panti asuhan dan hanya satu orang yang selamat karena dibawa oleh si pengasuh. Mereka berdua memanfaatkan nomor 88 alias So-hyun untuk menjatuhkan Jae-hwan. Lantas, siapakah orang tua Seulgi sebenarnya? Philip mendapatkan informasi tentang pengasuh panti asuhan yang bisa membuka tabir kasus ini. Di saat yang sama, Hyun-jin menunggu So-hyun di sebuah kafe untuk bicara empat mata tentang kisah masa lalu mereka. Tapi So-hyun memilih untuk menemui pengasuh itu dulu. Wanita ini sempat menolak dan ketakutan karena saat itu diam-diam dia membawa satu bayi yang lolos dari pembunuhan. Tapi So-hyun tidak menyerah. Dia perbaiki pintu rumah wanita ini kemudian pergi sambil meletakkan nomor teleponnya. Kembali ke kafe, ternyata Hyun-jin masih menunggunya. Mereka berdua mengenang kisah kelam saat berada di panti asuhan yang seperti neraka. Pesawat kertas adalah media bagi Hyun-jin dan So-hyun untuk mengungkapkan begitu tersiksanya mereka saat itu. So-hyun yang diberi nomor 88 menguatkan Hyun-jin kecil yang saat itu bernama Lee Yong-eun untuk tetap bertahan hidup mengubah neraka ini menjadi surga. 지옥을 천국으로 바꾸던 아이. Saat pulang, So-hyun mendapat pesan dari si ibu pengasuh yang mengenalnya sebagai nomor 88. Hyun-jin terkejut saat mengetahui bahwa Seulgi adalah cucunya Kim Il-ho yang dibunuh bersamaan dengan tewasnya reporter Min Hyuk. Sesuai dengan dugaannya selama ini, pengasuh itu menghubungi So-hyun dengan bahasa kode karena tidak bisa berbicara. Dia mengaku mengetahui apa yang terjadi di panti asuhan itu. Tapi di saat yang sama, Tae-so datang untuk membunuh si ibu. 윤정희 씨. 오랜만입니다. 눈 멀고 귀도 멀었으면 더 좋았을 텐데. Dari hasil pelacakan, So-hyun hanya menemukan ponselnya saja. Hyun-jin datang menemui Seulgi untuk menanyakan kejadian 9 tahun lalu. 넌 11살이었어. 그곳에서 널 보호한 또 한 명의 목격자가 있었어. Tiba-tiba So-hyun pun datang. 부탁이야. 무슨 일이십니까? Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6. Meskipun sudah didesak, Seulgi menolak untuk membicarakan peristiwa kelam itu. 널 만나려고 9년을 기다렸어. So-hyun minta Hyun-jin untuk menundanya dulu, tapi dia tidak sabar. Apa sebenarnya hubungan Hyun-jin dengan reporter itu? Ternyata benar, Ji-hye lah yang menugaskan Philip dan So-hyun untuk membunuh 6 targetnya. Merasa mulai marah setelah mengetahui politikus Won-suk itu belum dihabisi. Bahkan wanita ini mengancam akan memilih satu orang sebagai hukumannya. Seulgi ingat betul pertemuan pertama dirinya dengan So-hyun saat dia sudah putus asa ingin mengakhiri hidupnya. Saat itulah Seulgi ingin ikut bersama dengan So-hyun kemanapun dia pergi.
나 좀 데리고 도망가 달라고. Sekarang Hyunjin mulai paham kenapa Sohyun sangat melindungi Seulgi. 수현 씨가 슬기 돌보는 이유 궁금했는데 이제 알겠. Karena merasa sama-sama berasal dari keluarga yang terbuang tanpa sanak saudara. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Hyunjin mengajak Seulgi untuk jalan-jalan. Di satu sisi, Sohyun sudah menetapkan tanggal untuk menghabisi politikus itu. Dua wanita ini tampak akrab saat bermain dengan anjingnya Sohyun. Ternyata Hyunjin menganggap reporter itu sebagai penyelamatnya saat dia masih berusia 20 tahun. Sama halnya dengan Seulgi yang saat itu masih bocil, ternyata Min Hyuk selalu menemaninya. Won-suk tidak menduga Sohyun datang untuk membunuhnya. Sebelum itu, dia meminta penjelasan tentang pembantaian yang dilakukan di panti asuhan Hansol. Ternyata dia adalah mantan kepala panti asuhan itu, tapi dia mengaku tidak membunuh anak-anak itu. Saat akan ditembak, muncul cucunya si Won-suk, alhasil Sohyun membatalkan eksekusinya. Di pagi hari, Philip yang baru bangun tidur melihat tayangan berita yang ternyata politikus itu masih hidup. Jae-hwan mulai curiga kepada Ji-hye karena tidak pernah menanyakan tentang Hyun-woo yang telah menghilang selama 19 tahun, tiba-tiba mengirimkan foto itu kepadanya. Hyun-woo sendiri akan memberikan pelajaran kepada Sohyun karena gagal melakukan tugasnya. Philip terlihat kesal karena Sohyun gagal melakukan pekerjaannya. Dia juga disuruh untuk mengembalikan uangnya kepada klien mereka itu. Setelah aksi pembunuhan terhadapnya gagal, Won-suk lebih waspada lagi dan menitipkan daftar anak-anak panti asuhan itu kepada Tae-so untuk dia amankan. Di saat Hyunjin mencegat Won-suk untuk minta penjelasan tentang kasus panti asuhan dan kematian Hyun-woo, dia malah disuruh menanyakan langsung kepada ayah angkatnya. Karena kasus ini, hubungan antara Won-suk dan Jae-hwan mulai memburuk. Dia menugaskan Tae-so untuk menelusuri seluruh panti asuhan yang disponsori rumah sakit milik Jae-hwan. Padahal Tae-so diam-diam bekerja kepada Jae-hwan. Saat Ji-hye keluar dari mobilnya, dia meninggalkan ponselnya untuk merekam pembicaraan mereka. Tae-so memberitahu tentang seorang pemuda yang sedang memburu Won-suk, dan Tae-so sendiri ditugaskan untuk melenyapkan politikus itu. Diam-diam, Tae-so memasukkan cairan ke obat mata milik Won-suk. 야, 며칠 눈이 너무 시려. Kala itu, anak-anak panti asuhan diambil darahnya namun belum terungkap apa motifnya. Ji-hye mengirimkan foto lagi kepada Philip untuk diberikan kepada Sohyun sebagai bentuk peringatan. Bukannya takut, Sohyun justru ingin balik memburu kliennya. Dari foto itu, Sohyun akhirnya ingat dengan sosok perempuan yang bernama Hyunjin. Itu adalah anak kandungnya Jae-hwan dan istrinya yang meninggal karena penyakit, yang sudah Sohyun anggap sebagai kakaknya sendiri. Klien mereka mengancam akan membunuh istri dan anak dalam foto tersebut jika Sohyun kekeh ingin mencari identitas kliennya itu. Tim kepolisian berjibaku mengejar seorang penjahat, hingga akhirnya Hyunjin berhasil menangkapnya. Mereka mengawasi Won-suk karena diduga menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Hyunjin kemudian menemui ahli sketsa wajah dengan ciri-ciri yang dia ingat saat menolongnya. Ketika menunjukkannya kepada Jak Sayung, detektif cantik ini merasa sketsa tersebut mirip dengan Sohyun. Diam-diam, dia melihat lemarinya Sohyun dan menemukan obat kadokolin yang sama persis digunakan untuk membunuh korban. Tiba-tiba, Sohyun muncul di sana. Saat dia pergi, Hyunjin kembali masuk ke kamarnya. Kali ini, dia menemukan sebuah kamera dan laptop, namun belum menemukan apapun karena Sohyun kembali datang untuk mengambilnya. Sohyun yang pintar mengetahui bahwa Hyunjin telah menyusup ke dalam rumahnya. Ketika Sohyun sedang berjalan, kliennya menelepon akan membunuh satu persatu orang terdekatnya karena berani membangkang perintahnya. Ternyata saat itu Hyunjin sedang menyeberang jalan. 선택은 네 몫이야. 타겟을 죽일지. Sohyun pun segera berlari untuk menyelamatkannya sebelum ditabrak oleh kliennya itu. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Sohyun berhasil menyelamatkan Hyunjin dari percobaan pembunuhan yang dilakukan Hyun-woo. Setelah dia kembali ke markasnya untuk mengambil senjata, tidak ingin wanita yang disukainya itu menjadi korban, akhirnya Sohyun akan menghabisi politikus itu di lokasi kampanye. 데려와.
죽여버리기 전에. Saat Won-suk sedang melakukan kampanye, Tae-so rupanya berada di sana juga. Tak jauh dari lokasi, Hyun-jin dan timnya mengawasi kegiatan tersebut. Dari atap gedung bertingkat, So-hyun mengeluarkan snipernya dan langsung membidik Won-suk. Dan tiba-tiba, ini yang terjadi. Saat itu juga, Won-suk tumbang setelah timah panas meluncur tepat mengenai kepalanya. Hyun-jin yang berada di lokasi langsung menuju TKP lalu mengejar seorang pria yang memakai penutup wajah. 멈춰. Detektif cantik ini sudah berhasil menodongnya, bahkan berniat untuk membuka topengnya. Tapi So-hyun dengan cepat membalikan keadaan lalu memborgol tangannya Hyun-jin. Jae-won awalnya mengira pelakunya adalah Tae-so yang ditugaskan juga untuk membunuh Won-suk, tapi ternyata ada orang lain yang melakukannya lebih dulu. Setelah mendapat informasi ini, Ji-hye mengingatkan Hyun-woo nomor 88 selanjutnya akan memburu mereka. Karena kematian anggota kongres itu, tim kepolisian kembali kecolongan karena pembunuh bayaran itu berhasil melakukan eksekusi lagi. Hyun-jin ingat dengan So-hyun yang bekerja juga di lembaga konservasi alam liar. Sesampainya di sana, petugas mengatakan So-hyun tidak ada jadwal operasi. Tapi tiba-tiba So-hyun muncul dari dalam karena baru saja menyelesaikan operasi seekor binatang. Manajer marga satwa ini memastikan So-hyun sedang bersamanya beberapa jam untuk membantunya melakukan operasi. 저 먼저 갈게요. Tim kepolisian kemudian membentuk tim investigasi gabungan dengan kejaksaan untuk mengusut kasus ini. Mantan anak buah Jae-won yang dipecat membayar seorang hacker tentang lokasi IP address dari sebuah kafe yang berada di seberang gedung perusahaan Sehan milik bosnya. Jae-won dan direktur rumah sakit Yong-hun yang jadi komplotannya ini merasa makin tersudutkan akibat ulah Hyun-woo yang akan memburu mereka. Di sisi lain, mereka mendapat job dari mantan jaksa agung karena cucunya yang berusia 12 tahun mengalami buta sejak lahir. 태어날 때부터 앞을 못 봐. Yong-hun memastikan di usia 20 tahun dia akan bisa melihat setelah sel jaringannya tumbuh sekitar 8 tahunan. Mantan anak buah Jae-hwa yang bernama Jun menunjukkan foto saat Ji-hye berada di kafe dengan IP yang sama dari seorang anonim yang mengirimkan foto Hyun-woo. Apakah ini artinya penyamaran Ji-hye sudah terbongkar? Saat itu juga, Jae-hwan menugaskan anak buahnya untuk menelusuri identitas sekretaris pribadinya itu. Ji-hye yang sedang ngopi santuy bermaksud menemui Philip, tapi ada beberapa orang yang tiba-tiba menangkapnya. Kebetulan, So-hyun berada di sana untuk menyelamatkannya. Ini semua karena Philip terlibat hutang judi. Saat Philip mengirimkan pesan kepada klien mereka, justru mereka malah mengirimkan foto Hyun-jin. Apakah itu artinya So-hyun harus menghabisi detektif itu? Hyun-jin dan jaksa datang ke ruang jenazah untuk melihat mayat Won-suk. Menurut dokter forensik, meskipun dia tidak ditembak mati, dalam sebulan politikus ini akan mati karena dia menemukan zat beracun di dalam kelopak matanya. So-hyun merasa janggal saat melihat si bapak pengirim tanaman pesanan Seulgi. Dia belum tahu bahwa orang ini adalah kliennya. Tae-so dipanggil ke markas polisi terkait kematian Won-suk. Saat Hyun-jin datang, dia melihat penutup jari pria ini yang mengingatkannya ke panti asuhan dulu yang sering memukuli anak-anak. Hyun-jin yang trauma sampai tidak bisa mengetik sama sekali. Ibunya yang datang melihat putrinya ini pucat dan khawatir. 엄마가 널 몰라? 세안병원 주원장. Hyun-jin menolak ditempatkan oleh ibunya di perusahaan ayah angkatnya. Saat ibunya pergi, diam-diam So-hyun membuntutinya. Ternyata rumah ini mengingatkan masa kecilnya saat mengejar Hyun-jin yang dibawa oleh Jae-hwan. Saat menyusup ke dalam, ternyata Jae-hwan sedang melihat CCTV sebuah ruangan operasi. Seorang anak dipaksa untuk berbaring di sana.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Jae-hwan dan antek-anteknya menjalankan bisnis ilegal penjualan organ penting dari anak-anak kecil dan setelah itu mereka dibunuh. So-hyun sempat merekam dengan ponselnya. Dia pun bersembunyi di balik hordeng. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 8. Mantan Jaksa Agung datang minta bantuan Jae-hwan untuk operasi penggantian mata cucunya. 진운으로 세상을 볼 생각을 하면 Sebagai imbalannya, dia akan menggunakan semua koneksinya untuk melindungi posisi Jae-hwan. Di sini, akhirnya So-hyun tahu kebusukan mereka dan kisah masa kecilnya Hyun-jin yang dibawa menjadi anak angkatnya. Saat itu, Jun membawa So-hyun kembali ke panti asuhan. Untungnya, So-hyun berhasil kabur lagi saat Tae-so akan membawanya. Ternyata saat itu Jae-hwan yang telah menabrak So-hyun. Apakah dia itu ayahnya So-hyun? Diam-diam, So-hyun mengambil ponselnya Philip untuk digunakan mengirim video ruangan operasi itu kepada Ji-hye. Ji-hye terkejut saat So-hyun yang berbicara dengannya. So-hyun ingin tahu tentang semua yang terjadi di panti asuhan itu. Jika tidak, dua target yang diburunya akan berubah ke arahnya. Ji-hye lalu menunjukkan video tersebut kepada Hyun-woo. Mereka mulai menyadari akan jadi sasaran selanjutnya dan karena itu harus waspada. Saat Hyun-jin dan Jak Sa-yun datang ke kantornya Won-suk, salah seorang pegawainya mengatakan tentang isi brankas yang berkaitan dengan daftar anak-anak yang hilang saat Won-suk berbicara dengan Tae-so. 교육을 했을 쥐도 새도 모르게 사라진 조력자일 수도 있잖아요. 예를 들어 Mereka kemudian mencari petunjuk di lokasi kampanye dan menemukan obat tetes matanya. Karena obat di dalamnya persis dengan racun yang ditemukan di dalam kelopak matanya Won-suk, saat Tae-so kembali datang ke markas polisi, dia langsung ditangkap. Hyun-jin langsung menginterogasinya untuk mengetahui motif dari tujuan Tae-so ingin membunuh Won-suk. Dengan bukti obat itu, dia tidak bisa mengelak lagi. 서희원이 총에 맞아 죽는 걸 보고 Tapi penjahat ini menutup rapat mulutnya. Bahkan dia ingin berbicara dengan ayah angkatnya Hyun-jin. Jae-hwan mulai mendapatkan informasi tentang sekretarisnya Ji-hye yang berhubungan dengan gelang pasien di rumah sakit Sehan, yaitu data dari pengasuh di panti asuhan Hansol. Hyun-jin datang menemui ayah angkatnya untuk mendesaknya dengan kasus hilangnya Hyun-woo dan panti asuhan Hansol. Tapi mafia ini tidak mau menggubrisnya sama sekali. Ibunya mengingatkan Hyun-jin tidak akan menang melawan ayahnya. Tidak ingin mewarisi kekayaannya, Hyun-jin hanya ingin menjadi putrinya saja. Jae-hwan datang ke rumah sakit untuk menanyakan tentang seorang pasien yang terkait dengan panti asuhan Hansol yang meninggal tahun 2000. Ternyata pasien itu adalah kakaknya Ji-hye. Disinilah Jae-hwan mulai curiga bahwa sekretarisnya itu memata-matainya. Dia terkejut saat melihat kiriman video rekaman ruang operasi dari seseorang. Ketika pergi, dia sempat bertabrakan dengan So-hyun. Tae-so sendiri akhirnya dibebaskan karena kurangnya alat bukti. Hyun-jin kembali mendapat kiriman berkas anonim tentang kuburan anak-anak yang hilang dari panti asuhan Hansol. Ternyata artikel itu pernah ditulis oleh reporter Jin, tapi sempat dihapus dan dia sendiri mendapat teror. Yang dia tahu, Won-suk telah menculik anak-anak miskin dan terlantar lalu menganiaya mereka untuk bekerja. Tim gabungan kemudian bergerak ke lokasi kuburan itu. Ji-hye terkejut karena tiba-tiba So-hyun muncul di depannya. 앉아요. Dia ingin tahu apakah orang yang ingin membunuhnya 19 tahun lalu itu adalah ayahnya. Setelah melakukan penggalian, Hyun-jin menemukan sesuatu di sana yang membuat mereka semua tercengang. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 9. Dalam kuburan itu, tim menemukan mayat seorang wanita tua. Sedangkan Ji-hye memastikan jika Jae-hwan adalah ayah kandungnya So-hyun tapi tidak mau membesarkannya. Video itu jadi alasan kenapa anak-anak itu dibunuh. Ji-hye kemudian mengirimkan foto Direktur Yong-hun yang jadi target kelimanya. Karena Jae-hwan datang, So-hyun langsung pergi dari sana. Jae-hwan mendesak Ji-hye dengan sebuah pertanyaan tentang kakaknya yang dia akui meninggal karena kecelakaan mobil. 교통사고. Tak lama kemudian, Tae-so ditugaskan untuk memindahkan semua anak-anak yang sudah diberinya nomor. Merasa identitasnya sudah terbongkar, Ji-hye segera menghubungi Hyun-woo minta segera menghubungi 88 sebelum anak-anak itu menjadi korban. 이 일을 마무리해주세요. Sedangkan Ji-hye sendiri akhirnya ditangkap oleh mereka.
Dua anak terlihat ketakutan saat Taeso mendatangi mereka. Jae-hwan akhirnya sadar ada penyusup yang masuk ke ruang kerjanya. Sosok itu sama persis dengan orang yang mendatangi Taeso setelah dia melihat rekamannya. Saat Jae-hwan keluar dari rumahnya, ternyata So-hyun sudah menunggunya di luar. Dia menelepon si Jae-hwan dan langsung memanggilnya ayah yang sudah 19 tahun lamanya mereka tidak pernah bertemu. So-hyun langsung bertanya kenapa dia ingin sekali membunuhnya. Apa karena Hyun-jin meninggal? So-hyun langsung gaspol mobilnya hingga membuat si Jae-hwan soak. Mayat perempuan itu ternyata Jung-hae yang tewas karena tali yang mencekik lehernya. Hyun-jin kemudian mendatangi rumah korban untuk mencari petunjuk. Ternyata di sana dia mendapatkan secari kertas bertuliskan nama So-hyun dan nomor ponselnya. Hyun-jin sempat berpikir apakah So-hyun yang membunuhnya. Seseorang mengirim pesan kepada Philip untuk melanjutkan misi berikutnya kepada 88 yang butuh motivasi. Tapi pesan ini tidak sengaja dibaca oleh So-hyun. Dia langsung marah kepada Philip karena menyembunyikan hal ini. 내가 더 이상 살인하지 않겠다고 했을 때 Apalagi So-hyun mengetahui bahwa Philip lah yang telah membocorkan klinik hewannya kepada Karimov. Saat itu juga Philip diusir. Hyun-jin minta penjelasan dari So-hyun setelah menemukan kertas itu yang berada di rumah Jung-hae. Hyun-jin baru mengetahui bahwa wanita tua itu adalah mantan pengasuh panti asuhan Hansol. Mereka sama-sama masih belum mendapat jawaban kenapa anak-anak panti asuhan diberi nomor. 그 숫자로 된 애들, 그리고 수현 씨. Sementara itu, Philip yang diusir diajak oleh Seulgi untuk menginap di rumahnya. Ketika Hyun-jin menelepon ibunya, diam-diam So-hyun melihat buku catatan reporter Min-hyuk yang berisi daftar nama-nama korban yang dibunuhnya bersama Pavel. Ternyata, perusahaan besar milik Jae-hwan adalah warisan dari mertuanya. Kini, istrinya ingin pewaris perusahaannya jatuh ke tangan Hyun-jin. Karena itu, pengacara ini ditugaskan untuk membeli saham terbesar milik rekan bisnisnya berapapun harganya. Istri Jae-hwan tidak ingin siapapun tahu termasuk suaminya sendiri. Jae-hwan akhirnya menyadari bahwa pria yang menemui Ji-hye adalah nomor 88. 88? Kala itu, mereka telah menyelundupkannya ke dalam kapal tapi tidak memastikan bahwa dia telah dilempar ke laut. Mereka mulai ketakutan akan menjadi korban berikutnya dari pembunuh bayaran itu. Namun Jae-hwan tidak takut karena dia memiliki umpan yaitu Ji-hye. Ingat dengan pemilik toko tanaman, So-hyun minta Seulgi mengantarnya ke sana. Padahal dia ingin menyelidiki pria ini. 잠시만. Philip terkejut setelah melihat gambar bikinan Seulgi yang sangat mirip dengan Pavel. Hyun-jin ditemani Jak Sa-hyun datang menemui ayah angkatnya untuk minta penjelasan tentang kasus panti asuhan Hansol dan perusahaan bio miliknya. Terdesak dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkannya, Jae-hwan menolak untuk menjawabnya. 마무리했으면 좋겠는데. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata orang yang mengirim artikel kepada Hyun-jin adalah Ji-hye. Saat dia meneleponnya, Hyun-jin tidak tahu bahwa sekretaris ayah angkatnya ini sedang disekap. Jae-hwan menugaskan anak buahnya untuk waspada karena dia yakin antara nomor 88 dan Hyun-woo akan segera muncul untuk menyelamatkan Ji-hye. Setelah Min-hyuk mulai menyadari kehilangan Ji-hye, dia kirim pesan kepada akunnya si Philip untuk 88 dengan mengirimkan lokasi keberadaan Ji-hye sesuai dengan lokasi alat pelacak dari ponselnya. Jae-hwan datang ke lokasi Ji-hye disekap. Tak lama kemudian, So-hyun dan Hyun-jin sampai juga di lokasi ini. 수현 씨 어딘데? Tiba-tiba, Hyun-jin ditangkap saat menghubungi So-hyun. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Baku hantam terjadi antara So-hyun dan dua anak buah Jae-hwan yang hendak menangkap Hyun-jin. Saat muncul satu orang lagi, Hyun-jin menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk menyelamatkan So-hyun. Jae-hwan dan antek-anteknya kabur dari lokasi sambil membawa Ji-hye. Beruntung, kondisi Hyun-jin mulai membaik setelah mendapat penanganan medis. So-hyun sebenarnya ingin menjenguknya, tapi dia melihat Jak Sa-hyun yang bergegas datang ke sana. Meskipun belum sehat, Hyun-jin ingin kembali ke TKP meskipun ibunya melarang. 팀원들하고 제가 알아서 할 테니까 도영사는 편하게 명령만 내리면. Di sana, mereka menemukan salah satu anting milik Ji-hye yang terjatuh dengan sedikit darahnya.
Kembali ke rumah Seulgi, pembunuh bayaran ini menemukan kamera kecil yang disembunyikan di dalam pot tanaman. Dia ambil pistolnya lalu mendatangi Hyunwoo. Sohyun harus tahu kekejaman Jaehwan terhadap dirinya meskipun dia anak kandungnya sendiri. Jadi bukan hal yang tidak mungkin bagi Jaehwan untuk membunuh Hyunjin yang hanya anak angkat. Sohyun yang murka ingin tahu kenapa dia memanfaatkan dirinya untuk menghancurkan Jaehwan. Pertikaian mereka berakhir karena Seulgi datang ke sana. Seulgi sebenarnya sudah tahu Sohyun yang menyelamatkannya dari Pavel yang telah membunuh Min-hyuk. Rahasia ini dia pendam karena Seulgi membutuhkan Sohyun. Hyunjin kembali menemui Sohyun. Di waktu yang sama, ibu angkatnya datang dan sedang memegang berkas identitas Sohyun. Itu mengingatkannya kembali dengan anak lelaki yang saat itu dekat dengan putrinya. Sohyun beralasan malam itu dia sedang mencari anjing terlantar. Tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi, Sohyun minta Hyunjin langsung menghubunginya jika dia butuh bantuan. Saat Jaehwan ditemui istrinya, terungkap bahwa anak laki-laki itu yang mendonorkan sumsum tulangnya untuk putri mereka yang mengidap leukemia. Istrinya ini tidak tahu jika anak lelaki itu adalah anak kandungnya sendiri, makanya sumsumnya cocok untuk putri mereka. Untuk pertama kalinya, Hyunwoo langsung menghubungi Jaehwan untuk menuntut balas atas semua perbuatan kejinya kepada istri dan anaknya. Mafia ini sama sekali tidak takut dan justru menunggunya. Hyunjin iseng mengirim pesan kepada Sohyun untuk minta bantuan. Tiba-tiba dia sudah berada di depan pintu rumahnya. Ketika Sohyun akan mengantarnya, tiba-tiba Jak Sayun datang. Alhasil Hyunjin pergi dengannya. Sohyun sendiri mulai menelusuri apa yang dia dengar tentang pimpinan Ma yang dirawat di rumah sakit Sehan dari obrolan Jaehwan dan mantan jaksa agung. Menyamar menjadi dokter, Sohyun memasang kamera mini, kemudian masuk ke ruang VIP di mana pimpinan Ma dirawat. Sohyun kini yakin jantung si kakek tua ini didapatkan dari anak-anak yang hilang itu. 진정은 Hyunjin mulai mengetahui bahwa ayah angkatnya terlibat dalam kasus penjualan organ tubuh yang dilaporkan oleh Hyunwoo 19 tahun silam. Mereka yang menjadi korban pembunuhan berantai ini faktanya antek-anteknya Jaehwan. Dengan sengaja, Lee menabrakkan mobilnya ke mobil milik Jaehwan agar mereka bisa mengambil rekaman di dalam kamera mobilnya. Dengan tegas dan muka mesumnya, Jaehwan memang tidak pernah mengakui Hyunjin sebagai anaknya. Meskipun begitu, Hyunjin tetap bersyukur dan berterima kasih telah memasukkannya ke akademi kepolisian. Sedangkan ibu angkatnya Hyunjin datang menemui Sohyun karena dia merasa ingat sesuatu di masa lalu, namun Sohyun merahasiakannya. Dia mengajak Seulgi dan teman-temannya untuk makan bersama. Setelah selesai, ibu Hyunjin ini sempat bertanya tentang sosok kakaknya Sohyun. Namun Sohyun tetap diam seperti biasanya. Hyunjin terkejut saat melihat rekaman di mobil Jaehwan ketika Sohyun menancap gas untuk menabraknya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11. Hyunjin terkejut karena ayah angkatnya mengetahui tentang nomor 88. Kecurigaan Hyunjin kepada Sohyun makin bertambah setelah melihat rekaman tersebut. Sohyun yang masih kesal mengusir Philip dari rumah Seulgi. Tapi Sohyun malah minta bantuannya lagi. Di saat yang sama, Taeso berada di sana mengetahui lokasi persembunyiannya Sohyun. Jihye yang bermaksud untuk kabur kembali ditangkap antek-anteknya Jaehwan. Saat itu juga, Jaehwan memberi perintah untuk menyuntik mati sekretarisnya ini. Selain melihat daftar anak-anak tersebut, Sohyun sudah bisa menyimpulkan kejahatan yang dilakukan Jaehwan dan direktur rumah sakit Sehan kepada anak-anak ini. Philip kembali didesak oleh Min-hyuk agar 88 menghabisi targetnya. Jika tidak, nyawa Seulgi akan terancam. Hyunjin melihat seorang pria yang mirip Sohyun datang menemui Jihye di sebuah kafe sebelum dinyatakan hilang. Dia kembali ke klinik hewan untuk menemui Sohyun namun tidak berada di sana. Saat masuk ke ruangan bawah tanah, dia terkejut saat melihat banyak senjata. Disinilah dia yakin 100% bahwa Sohyun adalah pembunuh bayaran itu. Termasuk orang yang telah membunuh almarhum kekasihnya Min-hyuk. Di sisi lain, dia melihat pesawat kertas di lacinya. Apakah Hyunjin akan menangkap Sohyun? Sohyun akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Sohyun kembali terdiam saat dia bertanya tentang kematian Min-hyuk, apakah ulahnya juga.
Tiba-tiba, Taeso datang memukuli Seulgi untuk mencari keberadaan Sohyun. Sohyun langsung beraksi untuk menyelamatkannya. Baku hantam terjadi. Mereka langsung kabur setelah mendengar sirine polisi. Seulgi dilarikan ke rumah sakit. Dia mengirimkan sketsa wajah Pavel yang telah membunuh kakeknya dan Min-hyuk, namun saat itu Sohyun justru menyelamatkannya. Mobil Ji-hye dan mayatnya akhirnya ditemukan polisi. Yunwo pun datang ke sana untuk memastikan jenazah temannya itu. Di sisi lain, dokter forensik menemukan flash disk di dalam sisirnya. USB. Ternyata flash disk itu berisi rekaman pembicaraan Jae-hwan dengan Taeso untuk menghabisi Won-suk. 원석 처리건도 자네를 믿겠네. Seluruh korban pembunuhan berantai ini dan pengakuan saksi mengerucut pada Hyunwoo dan sosok pembunuh bayaran yang berhubungan erat dengan panti asuhan Hansol. Meskipun Hyunjin sudah mengetahuinya, tapi dia masih merahasiakannya. Sohyun akhirnya menemukan lab yang berisi organ penting anak-anak itu yang diberi nomor di dalam rumah sakit Sehan. Saat itulah Sohyun memasang alat peledak lalu menghubungi Jae-hwan yang sedang bertemu dengan Direktur Yong-hun. Sohyun memberi waktu 3 menit kepada Jae-hwan untuk mengatakan di mana anak-anak itu disembunyikan. Karena tidak mau mengatakannya, lab itu pun diledakkan. Jae-hwan langsung murka melihat aset uangnya ini hancur berantakan. Taeso kemudian diberi sebuah pistol untuk digunakan melindunginya. Kembali ke klinik, Hyunjin melihat barang-barang peninggalan Sohyun untuknya, termasuk bukti video dan daftar anak-anak yang hilang. Saat membuntuti anak buah Jae-hwan, akhirnya Sohyun menemukan lokasi anak-anak itu. Pertarungan pun kembali terjadi. Dia berhasil menghabisi si dokter bedahnya, lalu menyelamatkan puluhan anak-anak yang menjadi korban. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Akhirnya, tim kepolisian menggeledah markas Sohyun dan menerbitkan DPO terhadapnya. Tiba-tiba, Hyunjin mendapat koordinat GPS dari nomor tidak dikenal. Sesampainya di sana, dia menemukan anak-anak itu di dalam mobil. Sohyun meminta Hyunjin melindungi anak-anak itu, termasuk Seulgi, karena dia tidak akan bisa bertemu lagi dengannya. Dan tugas terakhirnya adalah membunuh Jae-hwan. Philip dikejutkan oleh Sohyun yang menolak untuk pergi ke luar negeri bersamanya. Jak Sa-hyun akan mempersiapkan surat penangkapan terhadap Jae-hwan atas semua kejahatannya. Tim dibagi menjadi 2 grup untuk menangkap Jae-hwan dan Yong-hun. Dengan bantuan mantan jaksa agung, Jae-hwan merasa tidak takut sama sekali dengan rencana penangkapannya. Ternyata Yong-hun yang ketakutan berencana untuk kabur ke luar negeri. Saat masuk ke dalam mobilnya, ternyata Hyunwoo langsung menusuknya. Dia mengaku pembunuhan istri dan anaknya dilakukan oleh Jae-hwan. Tidak ada kata maaf lagi, Yong-hun langsung dihabisi. Polisi datang terlambat untuk menangkapnya. Sementara itu, Hyunjin dan timnya datang untuk menangkap ayahnya. Tidak ada pengecualian, Hyunjin langsung memborgol tangannya. Ketika interogasi dilakukan, Hyunjin menunjukkan bukti-bukti kejahatan Jae-hwan. Namun dia mengelaknya dengan santuy karena merasa dilindungi pejabat tinggi kejaksaan. Sementara itu, Sohyun datang ke toko tanamannya Hyunwoo. Sohyun sudah paham kenapa dia dipilih untuk melakukan pembunuhan ini, karena dia adalah putranya Jae-hwan. Itu adalah rencana pembalasan yang disusun karena Jae-hwan telah membunuh anak dan istrinya. Hyunwoo tidak ingin anak-anak kembali menjadi korban jika Jae-hwan masih hidup. Setelah itu, dia serahkan kepada polisi yang mengejarnya. 아이들을 구해. Seulgi sendiri merasa sedih karena Sohyun memilih untuk pergi meninggalkannya. Saat dilakukan interogasi, Hyunwoo tidak membantah sedikit pun dengan semua tuduhan terhadapnya. Dia hanya ingin bertemu dengan Jae-hwan meskipun hanya sebentar. Seulgi dan Hyunjin sama-sama merasakan kesedihan yang mendalam karena Sohyun memilih untuk pergi dari kehidupan mereka. Tim gabungan kembali dibuat kesal karena Jae-hwan harus dibebaskan akibat campur tangan jaksa agung. 총장님께서 하셨죠. 국가 경제를 위해 Saat itulah Hyunwoo meluapkan kemarahannya kepada mantan koleganya itu yang telah membunuh keluarganya.
Jae-hwan berencana untuk melenyapkan anak-anak itu agar namanya bersih. Tentu saja So-hyun tidak bisa membiarkannya. Saat Lee sedang mengawasi anak-anak itu, mereka melihat keberadaan So-hyun. Tim segera bergerak ke lokasi. Ternyata anak-anak itu akan diculik oleh seorang perempuan anteknya Jae-hwan. Untung saja So-hyun datang menyelamatkan mereka. Hyun-jin dan timnya langsung mengejar dan melihat mobilnya telah diparkir. Ternyata dia hanya ingin anak-anak itu selamat. Waktu pembalasan pun tiba. So-hyun membantai habis para pengawalnya Jae-hwan. Tiba-tiba Philip datang menjadi korban penembakan Tae-so demi melindungi sahabatnya ini. Pertarungan kembali terjadi hingga Tae-so berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, So-hyun menembak kakinya si Jae-hwan. Ayah kandungnya ini memohon agar tetap hidup dan akan memberikan seluruh harta kekayaannya. Tak lama kemudian, Hyun-jin dan tim SWAT datang meminta So-hyun untuk menyerah. 멈춰요, 수현 씨. Tapi dia menolak dan tetap membunuh Jae-hwan. Saat itu juga, So-hyun ditembak mati oleh tim kepolisian. Sekaligus mengakhiri sepak terjangnya sebagai pembunuh bayaran. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.